pemimpin akan menampakkan kepemimpinannya di saat kritis. Nah, Romo Sugio mampu menunjukkan itu. Jasa dia yang kedua, dia bisa menampilkan bahwa meskipun jumlah umat Katolik kecil, tapi sumbangannya untuk Republik ini dan untuk Indonesia besar sekali. Melawan lupa, Sugio Pranoto, Jalan Iman Seorang Patriot, jam 10:30 malam ini. Kami meminta gereja ini dijadikan madrasah mengganggu kepala saya. Ia Uskup Agung Pribumi pertama di Nusantara yang memimpin umat Katolik menjadi pendukung dan pejuang Republik semasa revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, pahlawan nasional, pencetus gagasan 100% Katolik, 100% Indonesia. Nama Monsinyur Albertus Sugio Pranoto dikenang dalam sejarah nasional, bukan hanya sebagai Uskup Agung Katolik Pribumi pertama di Nusantara, namun juga sebagai salah satu tokoh nasionalis yang tak pernah ragu mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semasa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, pemimpin umat Katolik yang sering dipanggil Romo Kanjeng ini aktif mendorong umat Katolik berperan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ia juga aktif mengupayakan dukungan dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Dia mampu mengambil sikap di tengah-tengah kekritisan. Justru sebenarnya seorang pemimpin itu kan tidak bisa dilihat kepemimpinannya dalam situasi yang biasa. Justru seorang pemimpin akan menampakkan kepemimpinannya di saat kritis. Nah, Romo Sugio mampu menunjukkan itu. Sugio Pranoto lahir di Surakarta, Hindia Belanda pada 25 November 1896 dengan nama asli Sugio. Ayah Sugio adalah seorang abdi dalam Keraton Surakarta, sementara ibunya seorang pedagang kecil di pasar. Keluarga Sugio pindah ke Yogyakarta saat ia masih balita. Usai menempuh pendidikan dasarnya di Lempuyangan, pada 1909, Sugio mendapat tawaran dari seorang rohaniawan Katolik, Romo Frans van Lith, untuk bersekolah di Kolase Saverius di Muntilan, Jawa Tengah. Cita-cita dia menjadi guru. Maka walaupun itu sekolah Katolik, didirikan oleh Pastor van Lith, tetapi memberi kebebasan kepada murid-muridnya. Maka dia bercita-cita menjadi guru, tidak mau menjadi Katolik. Saat belajar di sekolah asrama di Muntilan, atas kemauan sendiri, Sugio tertarik belajar agama Katolik. Atas keinginannya sendiri pula, pada 24 Desember 1910, ia dibaptis sebagai seorang Katolik dengan nama baptis Albertus. Suatu ketika kemudian dia mau ikut pelajaran agama. Maka oleh Romo van Lith, dia harus minta izin kepada orang tuanya. Minta izin kepada orang tuanya tidak memperbolehkan. Romonya sudah tidak memperbolehkan. Akhirnya dia memaksa. Saya ikut pelajaran agama tidak untuk menjadi Katolik, tetapi untuk pengetahuan, dan ini bagian dari hak saya. Dia menuliskan seperti itu. Sehingga cerita kemudian sesudah ikut pelajaran itu, akhirnya dia merasa tertarik untuk menjadi Katolik. Akhirnya dia dibaptis. Setelah lulus dari Kolose Saverius dan sempat menjadi guru praktek di alma maternya selama setahun, Sugio memutuskan untuk menjadi pastor dan belajar di seminari Muntilan. Dia menjelaskan kepada orang tuanya lagi
ibunya yang mengajarkan dia prihatin, ya, hidup mati raka, akhirnya menyetujui dia sekolah menjadi calon pastor itu. Pada 1919, Sugio pergi ke Belanda untuk menjalani pendidikan calon biarawan. Ia kemudian melanjutkan belajar filsafat selama 3 tahun di negara itu. Setelah itu, Sugio sempat kembali ke Munthilan dan menjadi guru di sekolahnya selama 2 tahun. Namun, pada 1928, ia kembali ke Belanda untuk belajar teologi di Maastricht dan ditahbiskan menjadi imam pada 15 Agustus 1931. Saat itu, Sugio menambahkan kata Pranoto di belakang namanya hingga menjadi Sugio Pranoto. Pada 1933, Sugio Pranoto dikirim kembali ke Hindia Belanda dan memulai peran sebagai pastor. Setahun kemudian, saat gereja Santo Yosef di Bintaran dibuka, Sugio diberi paroki sendiri. Atas ketokohannya, pada 1 Agustus 1940, Sugio Pranoto diangkat Paus Pius ke-12 sebagai uskup Vikariat Apostolik Semarang yang baru didirikan. Ia menjadi uskup pribumi pertama dalam sejarah Katolik di Nusantara. Penunjukan ini dalam situasi perang dunia kedua. Umat Katolik itu sebagian besar orang-orang Belanda. Kemudian kelompok Tionghoa dan umat pribumi memang sangat sedikit, kecil jumlahnya. Kecil. Bahkan ada seorang sejarawan yang mengatakan, coba kamu lihat apakah benar yang mengajukan ini orang Belanda, gitu ya, orang-orang Belanda, karena pada uskup itu punya tradisi itu untuk mencium tangan, mencium cincin uskup itu sebagai bentuk penghormatan kepada pimpinan. Ketika Jepang masuk dan menjajah wilayah Nusantara sejak tahun 1942, sejumlah gereja Katolik diambil alih tentara Jepang. Selain itu, banyak pastor ditangkap atau dibunuh karena dianggap sebagai kolaborator Belanda. Sebagai pemimpin umat Katolik, Sugio Pranoto menghadapi masa sulit ini dengan sikap tenang, tapi tegas. Meski tetap bersikap bersahabat, Sugio misalnya menentang keras upaya Jepang menjadikan gereja sebagai markas tentara. Penggal dulu kepala saya, baru Tuhan boleh memakai. Selama masa sulit penjajahan Jepang, Uskup Sugio Pranoto aktif menjalankan perannya sebagai pemimpin Katolik. Ia rajin berkeliling ke wilayah vikariatnya, mengunjungi, menghibur, dan meminta umat Katolik untuk bertahan dalam iman. Di pastoran Gedangan itulah kemudian Sugio bisa menghentikan peperangan lewat perundingan yang cukup alot. Ketika Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 sebagai tokoh Katolik, Uskup Sugio Pranoto langsung menyatakan dukungannya. Ia juga mengupayakan berbagai langkah kemanusiaan untuk menolong rakyat dan mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Saat kekacauan dan perang berkecamuk di banyak tempat, misalnya, Sugio Pranoto meminta gedung-gedung pastoran dibuka dan digunakan untuk menampung pengungsi. Ketika perang, dia menunjukkan tidak sekedar seorang uskup, tapi juga sebagai seorang nasionalis, dia justru mencari cara tertentu untuk menjadikan keuskupannya untuk menyelamatkan orang-orang. Dan dia berhadapan dengan Jepang ketika itu. Tapi kan orang Jepang tahu juga bahwa uskup rumah uskup itu tidak bisa dengan seenaknya diserbu begitu saja, nggak bisa. Jadi itu juga tetapi di tengah-tengah pertempuran seperti itu justru Romo Sugio mengambil peranan untuk menjadi penyelamat daripada orang-orang yang terlibat.
Pada 20 Oktober 1945, Sugio Pranoto berperan mengakhiri pertempuran 5 hari di Semarang antara pejuang Indonesia melawan pasukan Jepang. Kala itu Sugio Pranoto yang menjadi mediator pertemuan antara pimpinan pasukan sekutu dan tentara Jepang berhasil membujuk pihak Jepang agar menyepakati gencatan senjata dan segera menyerahkan persenjataan mereka pada pihak sekutu. Di Pastuan Gedangan itulah kemudian Sugio bisa menghentikan peperangan lewat perundingan Yangjuk Alot, ya, karena pada waktu itu tentara Jepang ingin tetap menyerang pemuda-pemuda pejuang dan saat itu juga tentara sekutu masuk. Nah, maka lalu perundingannya pihak tentara sekutu, Jepang dan para pejuang Semarang. Ketika di Semarang dan sekitarnya terjadi chaos, perang 5 hari di Semarang, itu Monsinyur Sugio menjadi penengah untuk mengadakan gencatan senjata. Supaya apa? Supaya tentara pribumi ini tidak disergap oleh Jepang maupun oleh Inggris dan Belanda yang masuk pada waktu itu. Jadi keterlibatan dengan bahasa damai sudah muncul di sana. Ketika pemerintah Republik terpaksa memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta pada 1946, Uskup Sugio Pranoto memutuskan ikut pindah ke kota tersebut. Kepindahan ini selain dilatar belakangi kondisi keamanan di kota Semarang, juga dimaksudkan sebagai bentuk solidaritas kepada pemerintah Republik Indonesia. Itu salah satu bentuk dukungan pada proklamasi kan. Sebagai seorang uskup yang nasionalis, dia ngambil posisi tertentu dalam situasi kritis itu. Apa posisinya ya? Saya sebagai bangsa Indonesia dan saya sebagai seorang uskup. Dan walaupun posisi saya uskup, tapi saya adalah seorang nasionalis. Saya mengikuti nurani kenasionalisan saya. Dia pindah ke Jogja. Selama tinggal di Yogyakarta, Sugio Pranoto makin intens mendorong umat Katolik untuk terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejauh yang bisa kami lacak dari dokumen-dokumen, bahwa Sugio mengajak umat Katolik untuk berterima kasih bahwa kita telah mendapatkan kemerdekaan negara. Dan karena itu juga umat Katolik diajak untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Dengan cara apa? Dengan cara terlibat dalam perjalanan bangsa ini. Saya kira dia punya waktu itu semacam kekuatan yang besar sekali untuk secara prinsip itu, karena jumlah umat Katolik kecil dan awam ini, dia harus tampil, dan itu fungsi yang kedua, yaitu dia harus tampil supaya tidak menjadi antek Belanda. Saat itu, maka dia harus betul-betul hidup bersama orang-orang yang bukan Katolik. Jadi poin atau jasa dia yang kedua, dia bisa menampilkan bahwa meskipun jumlah umat Katolik kecil, tapi sumbangannya untuk Republik ini dan untuk Indonesia besar sekali. Selama di Yogyakarta, Uskup Sugio Pranoto juga bertemu dan menjalin komunikasi dengan banyak tokoh Republik, termasuk dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kepada Soekarno, yang menyebutnya sebagai Romo Agung, Sugio Pranoto menyampaikan dukungan umat Katolik terhadap negara Republik Indonesia. Ketika ada agresi tahun 47 itu, dia di RRI Jogja mengatakan kita umat Katolik, para pemuda harus mendukung perjuangan dari bangsa ini semua. Ya, dan dia juga tahun 48 misalnya agresi yang kedua itu, ya kan, setelah terjadi, dia juga menegaskan bahwa Natal harus amat sangat sederhana. Sebagai pemimpin Katolik yang memiliki jaringan lobi di Vatikan, Uskup Sugio Pranoto juga menulis surat permohonan ke Vatikan agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Vatikan memenuhi permohonan Romo Sugio dan secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada 6 Juli 1947. Vatikan menjadi entitas politik pertama di Eropa dan dunia Barat yang menerima kedaulatan negara Republik Indonesia. Ketika Monsinyur Sugio itu usaha untuk diplomasi internasional, salah satunya adalah memberi saran kepada Vatikan untuk memilih
duta besarnya tidak dari bangsa Belanda, tidak dari bangsa Amerika. Jadi dia memberi batasan-batasan itu. Memang akhirnya kemudian yang hadir adalah orang dari Portugis. Saat pertempuran dan serangan udara makin sering terjadi di Yogyakarta, Sugio Pranoto memerintahkan agar bangunan pastoran digunakan untuk menampung pengungsi. Dalam masa perang, sebagai seorang gembala, Romo Sugio juga tetap melayani umat Katolik, memberi penghiburan dan pengharapan pada mereka dalam melewati masa-masa sulit. Ketika Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia saat penutupan konferensi meja bundar di Den Haag pada November 1949, Sugio Pranoto memutuskan kembali tinggal di Semarang. Di era baru pasca pengakuan kedaulatan ini, berbagai tantangan baru telah menanti uskup pribumi tersebut. Dalam hal-hal gawat, darurat, atau kritis. Jadi kalau kita sekarang lagi distrust atau tidak saling percaya, dia beri prinsip apa? Yang harus dikemukakan adalah persatuan. Betul. Datangnya era pasca revolusi kemerdekaan menghadirkan banyak tantangan baru bagi Uskup Monsinyur Albertus Sugio Pranoto. Pada dasawarsa 1950-an hingga masa demokrasi terpimpin, Romo Sugio Pranoto aktif menuliskan pemikirannya terkait pengembangan pengaruh Katolik dalam kehidupan masyarakat. Ia, misalnya, banyak menulis tentang isu komunisme dan berusaha menjadi perantara beberapa faksi politik yang bertikai. Romo Sugio ketika itu sering dianggap seakan-akan Romo yang merah. Dalam arti kata dekat dengan komunisme. Ya, jadi, tapi yang menarik bagi saya adalah dalam situasi kritis seperti itu, Romo Sugio tetap kekeh pada pendiriannya dan menggunakan pengaruhnya untuk bagi orang-orang Katolik yang mendapat ruang untuk memasuki ruang pemerintahannya demokrasi terpimpin, dia buka. Sugio Pranoto juga berupaya meningkatkan peran gereja dalam kerja-kerja kemanusiaan untuk membendung pengaruh komunis. Misalnya, Sugio Pranoto mendorong pendirian kelompok-kelompok pekerja yang menjaring anggota orang Katolik dan non-Katolik. Salah satu kelompok yang didirikan atas dorongan Romo Sugio adalah Organisasi Buruh Pancasila yang dibentuk pada 19 Juni 1954. Jadi ketika komunis ini makin kuat, ya PKI itu makin kemana-mana, ya itu Bung Karno kan sebenarnya dia mau menjadi perangko semua. Nah, dan di sini Monsinyur Sugio tidak setuju. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa Indonesia yang masih muda ini, kalau nggak hati-hati akan dicengkeram oleh kapitalisme, ya kan? Dan pada saat itu yang menjadi musuhnya, kalau nggak hati-hati akan dicengkeram oleh komunisme. Dan itu hampir semua buruh, hampir semua petani, semuanya kan bisa kesedot oleh rayuan komunisme. Ketika kemudian dia juga mengemukakan yang namanya gerakan Pancasila. Jadi ada petani Pancasila, ada buruh Pancasila, ada pengusaha Pancasila yang dia mengatakan begini, memang yang dibutuhkan sekarang adalah apakah gereja ini berguna untuk masyarakat yang sesudah mengusahakan kemerdekaan adalah kemudian menciptakan masyarakat adil dan makmur. Nah, untuk itu kemudian dia gerakan-gerakan Pancasila itu merupakan bentuk organisasi yang profesi di bidang bermacam-macam bidang itu, tetapi sekaligus terbuka kepada berbagai pihak lain. Keluasan pandangan Uskup Sugio Pranoto juga membantu umat Katolik saat harus menghadapi berbagai peraturan yang dinilai membatasi gereja. Misalnya, saat keluar kebijakan Kementerian Agama pada 1953 terkait larangan masuknya misionaris asing ke Indonesia dan larangan bagi orang asing untuk mengajar.
Untuk mensiasati peraturan ini, Romo Sugio membujuk para rohaniawan asing agar mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia, sehingga mereka tidak terhalang kebijakan baru. Dalam hal-hal gawat, darurat, atau kritis. Jadi kalau kita sekarang lagi distrust atau tidak saling percaya, dia beri prinsip apa? Yang harus dikemukakan adalah persatuan. Betul. Ya, harus bersatu. Jangan mau dipecah-pecah. Jangan mau batik ini atau tenunan itu dipotong-potong itu. Sepanjang tugasnya sebagai uskup, Romo Sugio juga mengupayakan berbagai terobosan untuk membumikan nilai-nilai Katolik di kalangan umat. Ia antara lain melakukan tindakan revolusioner dalam gereja Katolik dengan menggunakan bahasa daerah dalam pembacaan kitab suci saat misa. Ia juga mendukung penggunaan musik gamelan saat misa dan menyetujui penggunaan wayang untuk mengajar cerita Alkitab ke anak-anak. Dia ingin umat Katolik itu menjadi umat Katolik yang tidak terjabut dari kulturnya, ya, tidak terjabut dari masyarakatnya. Nah, maka misalnya penggunaan bahasa Jawa untuk bagian-bagian dalam peribadatan yang pada waktu itu belum lazim. Kemudian penggunaan gamelan untuk iringan musik gereja. Selama ini kan menggunakan orgel, ya, tapi kemudian juga mengenalkan dengan gamelan. Dari yang diceritakan oleh romo-romo sepuh, juga dari sejarah yang ditulis, itu yang mengesan adalah perjuangan Monsignor Sugio untuk membangun gereja umat Katolik ini sungguh-sungguh gereja Katolik yang ada di Indonesia. Maka yang paling diingat dan selalu diingat adalah nasihat Monsignor Sugio supaya umat Katolik menjadi umat Katolik 100% dan Indonesia 100%. Itu dari generasi ke generasi selalu diwariskan nasihat itu. Atas ketokohannya, pada 3 Januari 1961, Sugio Pranoto diangkat sebagai Uskup Agung saat tahta suci mendirikan 6 provinsi gerejawi di wilayah Indonesia. 2 tahun kemudian, di tengah kegairahannya untuk mengikuti Konsili Vatikan II pada 22 Juli 1963, Sugio Pranoto meninggal dunia di kota Steyl, Belanda. Hanya berselang 4 hari kemudian, saat jenazahnya tengah dalam perjalanan pulang ke Indonesia, Presiden Soekarno menetapkan Sugio Pranoto sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden nomor 152 tahun 1963. Monsignor Sugio ini memberi contoh, kalau mau mencintai bangsa ini dan negara ini dan Republik Indonesia, maka sekaligus jadilah Indonesia sejati dan sekaligus 100% Katolik. Dalam rentang hidupnya yang penuh pengabdian, ketokohan Uskup Agung Sugio Pranoto diakui banyak kalangan, baik dari lingkungan dalam Katolik maupun dari luar Katolik. Pada sosok dan perjalanan hidup sang imam, banyak orang bisa belajar bahwa menjadi manusia baru tidak berarti menanggalkan identitas, melainkan bertumbuh dari khasanah batin yang dalam.